Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur karena pada malam hari ini setelah kita bersama melakukan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib, dan alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah di Masjid Besar Ar-Raudhah ini. Kemudian dilanjutkan dengan duduknya kita di tempat ini dalam rangka membahas atau mendengarkan sesuatu yang bermanfaat, ya. Karena majelis zikir ataupun majelis ilmu lah ini, barang siapa yang duduk di dalamnya maka banyak sekali fadilah, keutamaan, faedah dan manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang duduk di majelis zikir dan di majelis ilmu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada malam hari ini kita bisa duduk di majelis zikir dan juga majelis ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala keinginan yang ada di hati dikabulkan oleh Allah, dan juga segala kehilafan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap malam Senin, ya, sekarang berubah malam Senin, kita mungkin rutin mengikuti majelis ilmu di Masjid Besar Ar-Raudhah ini, yang sebelumnya itu biasa dilaksanakan di malam Selasa, ya. Cuma pada malam hari ini dan juga beberapa malam sebelumnya itu dilaksanakan di malam Senin. Sebenarnya pada malam hari ini adalah jadwal kakak saya, cuma karena ada uzur sehingga saya yang disuruh mengganti pada malam hari ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, orang duduk di majelis ilmu itu mungkin sudah sering dan banyak kita dengar, ya, tentang keutamaan, tentang fadilah, kemudian faedah, manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang duduk di majelis ilmu itu. Ini fadilah dan keutamaan ini berlaku untuk semua orang yang mau duduk di majelis ilmu. Jadi tidak melihat siapa orangnya, bagaimana keadaannya, akan tetapi ketika orang itu mau duduk bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, kemudian duduk bersama orang-orang di majelis ilmu, maka fadilah dan keutamaan itu pasti akan didapat. Itu pasti akan didapat. Dan mungkin kalau disebutkan, lah ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin salah satu dari keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa
orang yang duduk di majelis ilmu ini akan diberi pahala yang lebih baik, pahala yang lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Ini bisa kita bayangkan. Itu disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu, maka duduknya orang itu ini akan diberi pahala oleh Allah lebih baik. Jadi bukan sama, tapi lebih baik daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah banyaknya 1000 rakaat. Padahal kalau kita fikir ya, kita setiap malam Senin ini duduk di Masjid Besar Ar-Raudhah ini mengikuti pengajian ini sampai nanti masuk waktu Isya ini sudah selesai gitu. Sudah selesai. Ini dari duduknya kita sekarang ini ke waktu Isya ini kira-kira ada setengah jam lah gitu. Atau lebih sedikit. Tidak sampai 1 jam kita duduk di majelis ini. Tapi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kira-kira kalau jenengan sholat sunnah 1000 rakaat, setengah jam itu selesai apa enggak? Tidak akan selesai gitu. Butuh waktu berjam-jam dan butuh tenaga yang kuat untuk menyelesaikan sholat sebanyak 1000 rakaat. Tapi pahala itu ini akan didapatkan oleh orang yang mau duduk di majelis ilmu. Ya seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Dan itu bukan sama, tapi pahalanya lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih bagus daripada nyambangi orang yang sakit gitu, nyambangi orang yang sakit 1000 kali. Nah, mungkin pada saat ini duduk di antara kita ini orang yang usianya sudah 50 tahun, 60, bahkan ada yang 70 tahun. Itu mungkin ketika kita tanya di usia 70 seumpamanya, kita tanya, sampean pernah nyambangi orang sakit? Mungkin jawabannya sering, sampai 1000 orang yang sampean sambangi di saat sampean usia 70 ini. Itu mungkin jawabannya hampir sama. Oh ya, tidak sampai, mungkin cuma berapa orang gitulah. Kalaupun banyak itu 100-200 mungkin gitulah. Dan nyambangi orang sakit itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang duduk di majelis ilmu ini akan diberi pahala yang lebih baik daripada nyambangi 1000 orang sakit itu. Belum selesai Rasulullah, beliau juga bersabda bahwa seorang yang duduk di majelis ilmu, maka orang itu akan diberi pahala yang lebih baik daripada min alfi tajhizi janazatin, nyelawat atau takziah kepada orang yang meninggal dunia. Jadi ada teman, tetangga, saudara meninggal dunia, ini kita sering datang dan itu pahalanya besar. Bahkan kalau sampai ikut menguburkan jenazah, ikut ke kuburan menguburkan jenazah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengisyaratkan bahwa orang yang mengikuti jenazah sampai ke kuburannya, maka dia pulang membawa kirotoni, katanya Rasulullah, membawa 2 kirot pahala. Sahabat bertanya, apa kirot itu ya Rasulullah?
Rasulullah menjawab, 1 qirot itu mithla jabali Uhudin. 1 qirot itu besarnya seperti gunung Uhud. Dan orang itu akan mendapatkan 2 qirot. 2 qirot. Orang yang duduk di majelis zikir, di majelis ilmu, orang itu akan diberi pahala yang lebih baik daripada takziah atau nyelawat kepada orang yang meninggal dunia. Lebih baik, bukan sama, tapi lebih baik. Ini sebagian dari keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hadir dan duduk di majelis ilmu. Di majelis ilmu, majelis zikir dan majelis ilmu. Karenanya tidak salah ketika salafun saleh, para ulama dari golongan ahlu sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwa majelis ilmu dan majelis zikir itu ini merupakan jalan pintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena orang yang duduk di majelis ilmu ini akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahalanya sangat banyak. Tentu kita ingat ya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan kesalahan ya, namanya manusia ini dikatakan mahallul khata' wan nisyan. Memang tempatnya salah, tempatnya lupa itu manusia gitu. Manusia. Karena itu ketika kita tanya kepada seseorang lebih banyak mana kesalahan dan kebaikannya, mungkin mayoritas itu akan menjawab masih lebih banyak salahnya daripada baiknya. Jadi kita tentu pernah melakukan kesalahan. Cuma katanya Rasulullah, sabda Rasulullah, fa'at bi'is-sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika engkau melakukan kesalahan, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Maka kebaikan yang engkau lakukan akan menghapus sedikit demi sedikit dosa-dosa dari pekerjaan yang engkau lakukan, dari kesalahan yang kita lakukan. Makanya benar ketika dikatakan bahwa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mau duduk di majelis ilmu, maka pahala yang banyak itu juga akan banyak menghapus kesalahan-kesalahan dari orang tersebut. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, utamanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah yaitu mengatakan bahwa majelis zikir, majelis ilmu itu adalah salah satu solusi, salah satu jalan pintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita tentunya berharap dan berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu duduk dan hadir di majelis ilmu ini. Fadilah itu pasti akan didapatkan oleh orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Kemudian tambahan pahala, lah ini tentunya ini juga tidak akan sama, akan berbeda ya. Akan berbeda kepada orang yang duduk di majelis ilmu itu. Artinya kalau keutamaan dari majelis itu semuanya akan mendapatkan. Tapi apa yang didapatkan oleh orang ketika duduk di majelis ilmu, mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad disampaikan, mendengarkan firman-firman Allah disampaikan, maka di antara salah satu dan yang lain ini tentunya berbeda. Apa yang membedakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita, innallaha la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah itu tidak melihat penampilan, bentuk luar dari seseorang, tapi Allah akan melihat isi hati orang tersebut dan juga niat apa orang itu
di dalam hatinya. Niat apa orang itu di dalam hatinya. Nah, tentunya kita yang hadir di majelis ilmu itu, ini tentu niatnya tidak ada lain yang harus tertanam di hati kita. Lah ini bagaimana kita bisa dari nasihat-nasihat, dari sabda-sabda Nabi Muhammad, dari firman Allah Subhanahu wa taala, lah ini bisa menjadi koreksi untuk diri kita, sehingga apa yang kita lakukan baik berupa ibadah atau hubungan kita dengan sesama manusianya, lah ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi niatnya ngaji itu, mungkin kalau bahasa mudahnya ya, tujuan atau niatnya orang ngaji itu apa? Niatnya orang ngaji itu agar apa yang dia lakukan, baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ketika dia berhubungan dengan sesama manusianya, pekerjaan atau yang dilakukan itu adalah sesuatu yang benar dan juga sesuatu yang baik gitu. Benar dan baik itu tujuan kenapa kita duduk di majelis zikir, duduk di majelis ilmu. Sebab apa? Sebab ada sesuatu yang baik tapi tidak benar gitu. Juga ada benar tapi tidak baik gitu. Mungkin kalau saya contohkan ya, lah ini ketika saya tanya kepada jenengan, ada orang berangkat dari rumah subuh atau jam 3 berangkat dari rumahnya melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh, orang itu tidak turun dari masjid. Ketika ditanya, kok tidak turun dari masjid? Saya mau iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid itu baik atau tidak? Jawabannya pasti apik. Lewong iktikaf nang masjid itu apik. Cuma dia beriktikaf itu mulai habis subuh sampai turun pulang ke rumahnya setelah sholat isya gitu. Lah ini ya orang iktikaf itu baik gitu lah. Tapi di rumah ada keluarga, ada istri dan anak yang butuh nafkah dari orang itu. Lah maka kita akan mengatakan, "Wah iki apik, iki enggak bener iki enggak bener." Seperti orang perempuan melakukan puasa sunnah, baik apa jelek? Baik. Wong wedok, orang perempuan berpuasa sunnah, tapi tidak izin kepada suaminya dan tidak diizini oleh suaminya, tapi dia tetap berpuasa. Lah itu baik tapi tidak benar. Dan mungkin banyak hal yang sering kita lihat itu kelihatannya baik tapi tidak benar menurut aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, ada sesuatu yang benar tapi tidak baik. Mungkin seperti sampean ketika sholat ya, ketika mau sholat, lah ini ketika ditanya auratnya wong lanang itu gendi, auratnya orang laki-laki itu apa saja? Auratnya orang laki-laki itu ketika mau sholat yang harus ditutup adalah pusar ke bawah sampai lutut, pusar ke bawah sampai lutut. Lah kira-kira kalau sampean lihat ada orang sholat cuma pakai katok saja yang nutupi pusar sampai ke lututnya, dia tidak pakai baju, ke bawahnya tidak ditutupi. Orang itu punya baju, dia punya sarung, tapi sholat seperti itu. Lah ini kira-kira kita melihatnya kan betul, sholatnya sah. Kenapa? Karena dia telah menutupi aurat, benar gitu loh. Menurut aturan Allah betul. Tapi kan tidak baik gitu loh. Mosok sembayang, tidak akan ngadep nang sopo sembayang gitu. Kita akan mengatakan seperti itu. Jadi
banyaklah sesuatu yang baik tapi tidak benar. Begitu juga sebaliknya, ada sesuatu yang benar tapi kadang dilakukan tidak dengan cara yang baik gitu. Tujuan kita berada di majelis ilmu, kita berada di majelis zikir, salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan, terus berusaha menyesuaikan amaliyah kita, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan yang berhubungan dengan sesama manusianya, lah ini bisa sesuai dan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat ngaji itu sebenarnya untuk diri kita. Jadi kita ngaji itu untuk siapa? Ya untuk diri kita. Jangan sampai kita itu hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir, tapi ketika kita mendengar nasihat disampaikan, sabda Rasulullah dibacakan, firman Allah juga dibacakan, yang ada di pikiran kita jangan sampai oh iki cocok ini cocok ini untuk teman saya yang suka mabuk itu. Engkau lagi ketemu tak ajar dengan hadis ini, akan saya omongi dengan menggunakan hadis ini. Lah ini salah gitu lah, salah. Ngaji itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita. Jadi ketika ngaji itu untuk kita, artinya untuk introspeksi ya. Agar apa? Agar semua yang kita lakukan lah ini betul-betul sesuai dengan anjuran Rasulullah dan juga sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak sedikit gitulah orang yang kadang ya bukan hanya ketika mendengarkan sabda dan firman Allah disampaikan, dia pun juga ketika membaca ilmu di rumahnya ya, mengkaji ilmu karena dia mampu untuk mempelajari ilmu sendiri gitu loh. Mungkin buka kitab, baca kitab. Tetapi kadang ketika membaca, lah ini yang ada di hati ini bukan apa yang diingatkan oleh Rasulullah di dalam kitab ini, itu bukan untuk dirinya gitu loh. Bukan untuk dirinya. Seperti orang kulaan ilmu untuk memarahi orang lain, untuk menggurui orang lain dan juga untuk menasehati orang lain. Padahal tujuan dari ngaji itu ya, membaca sabda Rasulullah, itu tujuan sebenarnya adalah bagaimana sabda itu bisa sampai ke dalam hati kita sehingga kita ini bisa melaksanakan. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita bisa melakukan apa yang kita dengar, nasihat-nasihat yang sampai kepada kita itu bisa kita lakukan. Rasulullah mengingatkan, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang ilmunya terus bertambah, walam yazdad huda, tapi orang itu tidak mendapat petunjuk, tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menghilangkan hidayah itu salah satunya yaitu ketika dia ngaji, lah ini seperti orang kulaan gitulah. Bukan apa yang dia dapatkan ini untuk menasehati dirinya sendiri, sehingga dia tidak mengamalkan apa yang dia dapat gitu. Walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'da. Maka orang yang seperti itu ini tidak akan bertambah dekat dengan Allah, tapi akan bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang dia dapatkan, yang ada di pikirannya ini hanya untuk orang lain saja, untuk dirinya tidak ada. Untuk dirinya tidak ada. Makanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah ini untuk selalu berusaha memperbaiki diri kita, yaitu dengan mendekatkan diri kita ke majelis-majelis zikir dan majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah di Masjid Besar Ar-Raudhah ini ya, di Masjid Besar Ar-Raudhah khususnya, lah ini setiap qiraatul maulid, pembacaan sholawat Nabi,
Jadi pengurus itu mengadakan kegiatan qiraatul maulid itu bukan kepingin tahu siapa yang enak suaranya, bukan gitu loh. Agar apa? Lah ini membuka jalan kepada kita agar kita mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui ibadah dengan membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di malam Ahad, itu juga ada majelis zikir. Di sana dibaca Ratibul Haddad. Tujuannya tidak ada lain, yaitu untuk membuka hati kita dan juga membuka hati keluarga kita agar mudah diingatkan untuk menerima kebaikan. Dan di malam Senin itu ada majelis ilmu gitu, ada majelis ilmu. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita bisa istiqomah, berada di majelis ilmu ini. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa kita ini kok selalu harus meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Sebab ibadah yang dilakukan oleh seseorang adalah satu-satunya perbuatan yang akan memberikan manfaat yang paling besar di saat kita membutuhkan manfaat dari ibadah itu. Makanya Imam Ghazali itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu pernah mengingatkan kepada kita, kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia itu perbanyaklah engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak ibadah itu bagaimana kita ini berusaha memberikan waktu yang full, memberikan waktu yang penuh di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini memang harus kita akui gitu loh, bahwa kita ini sering kalau mungkin bahasa sekarang sering tidak fair gitu loh. Kalau untuk urusan dunia ini full kita berikan waktu untuk urusan dunia kita, tapi untuk urusan ibadah lah ini waktunya hanya sempit sedikit gitu loh, sedikit. Akhirnya sholat terburu-buru, kadang setelah sholat yang lain wiritan, ini keluar dulu. Padahal ketika ditanya untuk apa? Untuk urusan dunia, untuk urusan dunia. Lah kita diingatkan oleh Imam Ghazali, boleh kita ya memang harus ngurusi dunia itu harus, tapi jangan lupa, katanya Imam Ghazali, bahwa suatu saat engkau akan mengalami kefakiran, engkau akan berada pada kondisi yang sangat membutuhkan. Kapan itu? Ketika engkau masuk ke kuburan, engkau berada di alam barzah. Kapan engkau menjadi orang fakir, orang yang sangat membutuhkan? Ketika engkau berada di padang mahsyar, ketika engkau ada di yaumil hisab, ketika engkau ada di yaumil mizan, dan ketika engkau melewati siratal mustaqim. Apa yang engkau butuhkan pada saat itu? Bacaan Quran, ibadah, pahala dari ibadah sholat, pahala dari ibadah puasa. Lah ini kalau tidak kita kasih waktu maksimal dalam ibadah kita, lah maka bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana untuk mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu menjaga bagaimana ibadah yang kita lakukan ini betul-betul memiliki kualitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara caranya yaitu dengan mendekatkan diri di majelis-majelis ilmu. Mudah-mudahan kita kesempatan yang diberikan oleh Allah pada malam hari ini juga diberikan oleh Allah di malam Senin
dan malam Senin yang akan datang, sehingga kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu ini. Wa hadza minni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad